Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afifa Putri dengan NPM 2321020255 dari kelas HTNB semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang Walimatul Arsy, yang merupakan tugas dari mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradikta MHI. Yang pertama-tama itu, pernikahan itu adalah suatu peristiwa yang menjadi fitrah. Setiap manusia yang di dalamnya itu memelihara keturunan dan mempererat hubungan antara seorang laki-laki dan wanita. Bahkan tidak hanya itu, pernikahan juga dapat menghubungkan antara dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal. Pernikahan juga dapat menciptakan dan menjadi faktor terjaminnya cinta kasih sayang serta ketenangan. Setiap pernikahan yang dilakukan oleh seseorang itu akan selalu dibarengi oleh acara yang biasa disebut dengan resepsi pernikahan atau Walimatul Arsy. Pengertian Walimatul Arsy ini adalah hidangan makanan yang berkaitan dengan proses berlangsungnya akad nikah. Mayoritas ulama itu menganggap kalau Walimatul Arsy ini sebagai sunnah muakkad, yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan. Definisi Walimatul Arsy ini dalam kebanyakan kalangan para ulama yang diartikan itu sebagai pesta pernikahan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat pemberian Allah atas terlaksananya suatu perkawinan, juga sebagai informasi atau pemberitahuan bahwa telah terlaksananya pernikahan, yaitu dengan menghidangkan makanan. Walimatul Arsy ini juga dapat dilaksanakan atau diadakan pada saat acara akad nikah itu berlangsung atau sesudahnya. Dasar hukum Walimatul Arsy. Walimatul Arsy ini merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Para ulama ini sepakat perihal pentingnya pesta perayaan nikah. Beberapa ulama ini sepakat bahwa hukum mengadakan Walimatul Arsy ini adalah sunnah muakkad. Dasar hukumnya mengatakan bahwa Walimatul Arsy ini sunnah, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat bekas kalung padan Abdurrahman bin Auf, kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Lalu dia menjawab, "Saya telah menikahi seorang wanita dengan mas kawin emas sebiji kurma." Kemudian beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing saja." Yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan 2 mud gandum. Berdasarkan pengertian hadis tersebut adalah bahwa melakukan walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, yaitu sesuai dengan kemampuan dari definisi di atas. Dari definisi ini merupakan bahwa perbedaan dalam Walimatul Arsy itu bukan ada pada melebihkan sesuatu dari yang lain, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ketika sedang lapang ataupun sulit. Namun demikian, walimah itu boleh diadakan seadanya, yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan. Adapun perkawinan beliau dengan Sayyidah Sofia radhiyallahu anha dengan tepung sawi dan juga kurma. Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lainnya, tapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit ataupun lapang. Lalu syarat dan tata cara Walimatul Arsy dalam Islam, yaitu yang pertama, tempat duduk antara tamu laki-laki dan perempuan itu harus terpisah agar tidak terjadinya yang namanya fitnah, karena dalam Islam itu diharamkannya bercampur antara laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua itu memakan dan minum sesuai dengan tuntutan syariat, tidak boleh berdiri, harus duduk dan tidak diperbolehkan untuk bersuara. Yang ketiga, orang yang melakukan walimah itu diperbolehkan mengadakan hiburan atau kegembiraan seperti memukul rebana yang tentunya tidak mengundang nafsu atau suatu kemungkaran. Lalu ada hukum menghindari Walimatul Arsy. Jadi terdapat perbedaan pendapat ulama fikih tentang hukum menghadiri walimah bagi orang-orang yang diundang. Abdul Aziz dalam Ensiklopedia Umat Islam menerangkan bahwa menurut ulama mazhab Hanafi itu menghadiri walimah itu hukumnya sunnah, karena seluruh hadis yang berbicara tentang undangan yang menghadiri walimah menurut mereka itu bersifat anjuran saja, bukan
perintah wajib. Akan tetapi menurut jumhur ulama, bahwa orang yang sudah diundang untuk menghadiri acara walimatul arsy ini adalah wajib hukumnya untuk menghadirinya. Pernyataan ini diungkapkan oleh Taqiyuddin Abu Bakar, jika kami mewajibkan walimatul arsy, maka memenuhi undangannya itu adalah wajib, dan jika kami tidak mewajibkan walimatul arsy, maka memenuhi undangannya tetap hukumnya wajib, menurut pendapat yang rajih, serta telah merajikan ulama-ulama Irak dan Royani. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang-orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah itu wajib mendatanginya. Adapun syarat dan wajibnya mendatangi undangan walimah apabila yang pertama tidak ada uzur syar'i. Undangan ini disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga, kenalan, kawan kerja yang kaya maupun yang miskin, dan dengan tidak mengutamakan satu kelompok dan meninggalkan yang lainnya. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar seperti minum-minuman yang haram atau menari. Kalau itu ada, maka undangan pun tak wajib dan tidak mustahab dipenuhi. Undangan disampaikan untuk hadir di hari pertama perkawinan. Jadi undangan yang disampaikan untuk hari kedua tidak wajib dipenuhi. Bahkan makruh untuk hari ketiga. Yang memberi undangan itu orang Islam, dan maka tidak wajiblah memenuhi undangan orang kafir, karena dengan memenuhi undangannya berarti mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram. Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju pada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunnah. Misalnya orang yang mengundangnya berkata, "Wahai orang banyak, datangilah orang yang kamu temui." Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah, namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa itu adalah sunnah. Akan tetapi pendapat pertama lah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah. Hikmah walimatul arsy. Yang pertama itu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tanda penyerahan anak perempuan kepada suaminya dari kedua orang tua. Yang ketiga itu sebagai pemberi pertanda bahwa resminya akad nikah. Yang keempat itu sebagai tanda dimulainya kehidupan baru bagi suami istri. Yang kelima sebagai pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah resminya menjadi seorang suami istri. Yang keenam dapat menyelenggarakan pelaksanaan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan mengadakan walimatul arsy walaupun hanya dengan kesederhanaan. Yang ketujuh menjalin silaturahmi antar tetangga dan juga kerabat. Untuk kesimpulannya, walimatul arsy ini berasal dari bahasa Arab yang berarti yaitu al-walimah yang berarti makanan pengantin. Jadi walimatul arsy ini diartikan sebagai makanan yang disediakan sebagai rasa syukur atas terselenggaranya pernikahan. Walimatul arsy ini juga dianggap sebagai ungkapan rasa syukur pengantin maupun keluarga atas kebahagiaan mereka. Hukum walimatul arsy ini adalah sunnah muakkad. Dalam mengadakan walimatul arsy ada beberapa adat dan syarat yang perlu diperhatikan, seperti mengadakan walimatul arsy ini sesederhana mungkin dan tidak berlebihan dalam menyelenggarakannya, mengundang sanak saudara, tetangga, dan teman-teman dekat, memisahkan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, berias sederhana, tidak berlebihan baik untuk pengantin maupun tamu undangan, tidak memilih-milih dalam mengundang antara orang kaya ataupun miskin, tidak mengadakan hiburan yang memberikan mudarat daripada bermanfaat. Bagi setiap orang yang mendapat undangan untuk menghadiri walimah, maka hukumnya wajib mendatanginya kecuali apabila ada uzur syar'i. Sekian penyampaian materi tentang walimatul arsy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.